Dua orang gangster mencoba merampok sebuah situs konstruksi. Tiba-tiba, seorang pekerja menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk mulai bekerja. Merasa terganggu, kedua gangster itu dengan cepat menyuruh pekerja itu pergi, mengancamnya jika tidak menurut. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah memprovokasi seseorang yang bukan lawan mereka. Jason, seorang mantan gangster yang kini menjadi arsitek biasa demi masa depan putrinya setelah kematian istrinya, baru saja menyelesaikan perkelahian di dekat sana. Ia melihat dua gangster kecil itu berjalan mengikuti beberapa pria berkepala botak. Ketika perhatian beberapa orang teralihkan, Jason berbalik, membuka sebuah kotak, dan mengeluarkan senjata. Melihat itu, kedua gangster kecil itu tahu mereka bukan tandingan Jason dan melarikan diri. Putri bos konstruksi, Ellie, sangat baik pada Jason. Ia sering membawakan makan siang untuknya dan mengagumi Jason seperti seorang pahlawan. Suatu malam, Ellie berdandan dan pergi bersama teman-temannya ke sebuah bar. Tanpa ia sadari, sekelompok orang telah mengincarnya dan diam-diam mengambil fotonya, seolah mencari kandidat yang cocok. Karena terlalu banyak minum, Ellie pergi ke toilet untuk menyegarkan diri. Bartender di meja depan melihat kesempatan itu dan segera memberitahu kaki tangannya untuk bertindak. Ellie menghilang begitu saja. Bos Ellie segera menelepon polisi, tetapi setelah beberapa hari tidak ada kabar. Putus asa, ia menawarkan sejumlah besar uang dan memohon Jason untuk membantu menemukan putrinya. Mengingat persahabatannya yang mendalam dengan Ellie, Jason dengan tegas menerima tugas itu. Langkah pertamanya adalah mendatangi bar tempat Ellie terakhir terlihat. Ia mengamati meja depan dan melihat bartender bernama Kubo diam-diam menjual narkoba. Kemudian Jason pergi ke gang tempat Ellie menghilang. Ia menyadari bahwa kamera pengawas di sana sengaja dirusak. Di tanah, ia menemukan kalung manik-manik milik Ellie, menyadari bahwa di sanalah Ellie diculik. Tak lama setelah itu, bar ditutup dan Kubo pulang kerja. Jason segera mengejarnya dengan mobilnya. Sesampainya di rumah, Kubo mengeluarkan sebatang rokok aneh dan menghisapnya. Jason langsung masuk ke dalam. "Kubo, cepat ambil pistolmu," bentak Jason, tetapi ia mendapati bahwa Jason sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Jason menunjukkan foto Ellie dan bertanya di mana dia disembunyikan. Kubo bersikap sombong dan tidak menganggap Jason serius. Jason membujuknya untuk mengatakan yang sebenarnya agar tidak menderita lebih jauh. Akhirnya Kubo tidak tahan lagi dan menjelaskan apa yang terjadi, menyebutkan sebuah nama. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar pintu. Ternyata kaki tangan Kubo datang menemuinya. Kubo buru-buru berteriak minta tolong. Geng di luar langsung menyerbu masuk. Jason merobek pakaian salah satu gangster, mengungkapkan bahwa mereka adalah orang Rusia. Saat pergi, Jason mengambil uang dari tas gangster itu untuk menciptakan ilusi perampokan. Tak lama kemudian, bos Kubo muncul. Namanya Deko. Jason, yang sudah menunggu di luar, mengamati setiap gerakannya. Deko sangat marah, bukan karena kematian anak buahnya, melainkan karena uang hasil penjualan narkoba milik Kubo hilang. Meskipun menderita kerugian besar, Deko terlalu takut untuk melapor ke polisi. Sebaliknya, ia menyuruh anak buahnya membawa beberapa tong. Mereka memutilasi 3 anak buah Kubo dan memasukkan potongan tubuh mereka ke dalam tong, lalu melarutkannya dengan asam kuat. Kebrutalan Deko sangat mengerikan, menunjukkan bahwa bisnisnya pasti lebih dari sekadar menjual narkoba. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Jason menyelinap ke mobil Deko. Namun, Deko terbangun dan mendapati dirinya terikat. Ia mengancam Jason dengan kejam, menyuruhnya untuk segera melepaskannya jika tidak ingin semua orang yang terlibat dengannya dibunuh. Jason tidak menggubris ancaman itu. Ia menampar wajah Deko dengan kaki palsunya dan mengatakan bahwa tujuannya bukan uang, melainkan gadis yang hilang itu. Deko melihat foto Ellie dan tampak sangat bingung. Jason menegaskan bahwa ia akan membawa gadis itu kembali dan tidak akan menyerah sampai menemukannya. Melihat kesungguhan Jason, Deko tidak punya pilihan selain marah. Berita tentang Deko yang dipermalukan oleh Jason sampai ke telinga pamannya, seorang bos geng yang paling berkuasa. Melihat seluruh kejadian melalui rekaman pengawas, sang paman merasa itu adalah aib bagi keluarga. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya untuk menemukan Jason dan secara pribadi memotong-motongnya. Melalui seorang teman, Jason datang ke sebuah bar untuk membeli informasi. Seorang pria tua tersenyum penuh arti dan menyuruh Jason mengikutinya. Tanpa diduga, pria tua itu membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang kejam. Ternyata, saudara kulit hitam itu tidak mempercayai Jason dan mengira ia adalah polisi yang menyamar. Mereka menghubungi sekelompok orang di sekitar dan bersiap untuk menyerang Jason terlebih dahulu. Jason tidak ingin berkelahi, tetapi situasinya tidak memungkinkan untuk menghindar. Setelah pertarungan singkat, saudara kulit hitam itu menyadari kemampuan Jason yang luar biasa dan bahwa ia bukanlah seorang polisi. Mereka berjabat tangan dan secara resmi mencapai kesepakatan kerjasama. Jason kembali menemui pria tua itu di sebuah restoran dan membayar sejumlah besar uang untuk melacak Ellie. Pria tua itu memberikan Jason sebuah ponsel dan berjanji akan segera memberikan kabar baik.
Adegan beralih ke Ellie. Ia diseret keluar dari bagasi mobil oleh para gangster dan dimasukkan ke dalam koper lain. Ia dikirim ke seorang pria bernama Torinan. Torinan membuka koper dan bersiap untuk melakukan niat buruknya. Namun, tanpa diduga, Ellie keluar dengan berlumuran darah. Ternyata Ellie melawan dengan sangat keras dan menggigit Torinan. Lauma, salah satu penculik Ellie, terkejut dengan kekuatan Ellie dan berhasil merebut ponselnya. Ponsel inilah yang menjadi petunjuk bagi Jason untuk menemukan keberadaan mereka melalui lokasi foto. Jason bersembunyi di dalam mobil dan mulai mengawasi. Namun, para gangster menyadari kehadirannya. Jason dengan cepat meraih sepeda motor dan melarikan diri. Para gangster langsung mengejar dan menembakinya dengan brutal. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul di depannya. Jason menabrak mobil polisi itu dengan keras. Ternyata, polisi yang ia tabrak adalah seorang polisi korup yang juga ada dalam daftar gaji para gangster. Jason tertangkap. Para gangster memasukkan Jason ke dalam mobil untuk dibawa kembali ke bos mereka. Melihat Jason masih hidup, mereka memutuskan untuk mengikatnya lebih erat. Namun selama perjalanan, mobil itu terbalik dalam perkelahian. Jason mengambil kesempatan itu untuk meraih pistol di tanah, menembak beberapa kali dan membunuh 2 gangster. Lalu, ia menendang pintu mobil hingga terbuka dan melarikan diri dengan cerdik. Untuk menghilangkan jejak, ia mendorong mobil itu ke danau. Jason telah berhasil mengatasi para gangster kelas bawah. Seorang pria berambut panjang dengan cepat menarik pacarnya untuk menghalangi Jason dan mencoba menyuapnya dengan uang. Jason menyuruh wanita itu pergi terlebih dahulu. Kemudian, ia mengeluarkan foto Ellie dan bertanya kepada pria berambut panjang itu di mana Ellie disembunyikan, sambil menodongkan pistol ke kepalanya. Pria berambut panjang itu terpaksa berkompromi demi menyelamatkan nyawanya, tetapi ia hanya bisa memberikan arah umum. Lokasi spesifiknya akan diketahui setelah sampai di sana. Jason mengikat pria berambut panjang itu ke mobil dan mulai bergerak ke arah yang ditunjukkan. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah klub rahasia. Menurut pria berambut panjang, Ellie akan dinikmati di sana. Jason masuk dengan tendangan keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diikuti dengan beberapa tembakan berturut-turut. Pria berambut panjang itu tewas. Di dalam klub yang penuh dengan musik dan tarian, para orang kaya dan berkuasa yang mabuk tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki hitungan mundur kematian. Meskipun ada banyak penjaga di pintu, Jason berhasil menyelinap masuk ke dalam kegelapan, mencari kesempatan lain. Saat itu, 2 gangster baru saja membawa Ellie ke sebuah ruangan. Untuk mencegahnya melawan, mereka mengikatnya dengan rantai. Pria botak yang sebelumnya terlihat muncul terakhir, menutup teleponnya. Jason mulai beraksi, membunuh gelombang demi gelombang musuh. Saudara kulit hitam yang sebelumnya bekerja sama dengan Jason datang bersama anak buahnya untuk membantu. Mereka sangat ahli mengendarai sepeda motor dan menerobos masuk melalui jendela tepat menghadap Jason. Mengendarai sepeda motor di dalam ruangan tidak berbeda dengan menjadi target, dan Jason dengan mudah melumpuhkan mereka. Setelah mengatasi beberapa gelombang gangster, pria tua yang memberikan informasi kepada Jason muncul lagi. Konfrontasi singkat dengan para gangster membuat kepercayaan diri saudara kulit hitam itu meningkat pesat. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, Jason tidak gentar. Tidak ada dendam pribadi, hanya saja kedua belah pihak berada di pihak yang berlawanan. Jason mengusap matanya sebagai tanda hormat kepada saudara kulit hitam itu. Tiba-tiba, teriakan Ellie terdengar dari dalam kamar. Jason menendang pintu hingga terbuka. Saat kedua belah pihak bertarung, Ellie mengambil kesempatan untuk mengunci kepala seorang gangster wanita. Selama bekerja di lokasi konstruksi bersama Jason, ia telah belajar beberapa trik. Tanpa diduga, ada 2 gangster lain di luar pintu. Mereka benar-benar gila, menembaki Jason dengan senapan mesin berat. Jason menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengaktifkan sebuah alat di dadanya. Anehnya, gambar salah satu gangster muncul di dada Jason. Lalu, ia mengeluarkan granat lain dan melemparkannya ke gangster lainnya. Jason berhasil mengalahkan seluruh geng itu seorang diri dan menyelamatkan Ellie. Inilah akhir dari aksi tanpa henti dalam film ini.